pas-pasan setelah pelatihan saat ini, tentu kita harus juga mensyukuri karena proses ini bisa berjalan di tengah situasi pandemi yang kita hadapi bersama. Tren untuk fasilitasi dari dokumen ketenagakerjaan bagi calon pekerja migran sudah mulai ada permintaan pelayanan. Itu artinya akses untuk bekerja ke luar negeri itu tetap ada. Cuman negara-negara mana yang sudah memungkinkan dibukanya kesempatan itu kan tentu harus dengan cermat kita perhatikan agar bisa kondusif mereka bekerja di luar negeri, bekerja secara aman. Kondisi ini harus juga kita sikapi bersama. Kita harus tetap bisa mengedepankan prinsip penerapan atau mengaktualisasikan sikap perilaku kita keseharian agar tetap dibangun self defense-nya, protokol kesehatan itu harus tetap menjadi prioritas kita dimanapun kita beraktivitas, seperti apapun aktivitas yang kita lakukan dimanapun itu, protokol ini tetap kita harus kedepankan dengan harapan kondisi calon-calon pekerja itu bisa semoga COVID ini akan cepat berlalu, kita bisa mengalokasikan para kandidat ataupun alumni dari kampus Balisar College dan umum pada khususnya.
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Pariwisata Kertayasa, staf, dosen, dan instruktur di lingkungan Balistar College Ubud, dan yang kami hormati orang tua, wanita, housekeeping 26 orang, F&B product 45 orang, F&B service 30 orang, spa 1 orang, Deva jurusan F&B service, Milo Putu Darmayanti jurusan F&B product. Hadirin yang kami hormati, Balistar College angkatan ke-12 tahun akademik 2020-2021. 3. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan surat peserta wisuda Balistar College tahun akademik 2020-2021 terdiri dari mahasiswa-mahasiswi Diploma 1 di lingkungan Balistar College yang telah memenuhi capaian kompetensi pada program studi masing-masing yang terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat dengan program Diploma 1 sesuai dengan program studi masing-masing. Dan staf Balistar College, anak-anakku wisudawan wisudawati, pada wisuda tahun akademik 2020-2021 kali ini, kampus Balistar College meluluskan dan mewisuda lulusannya dengan jumlah total 109 orang seperti yang diinformasikan oleh Ketua Program Pendidikan, dengan rincian 61 wisudawan dan 48 wisudawati dengan program perhotelan dan kaper persiap Diploma 1. Perlu kami informasikan perkembangan kampus Balistar College. Kami memiliki agensi penempatan atau pemberangkatan Balistar Manpower Solution. 3 bulan terakhir ini telah memberangkatkan alumni ataupun yang belum diwisuda ke Dubai dengan posisi sebagai waiter, waitress, kasir, spa terapis dengan legalitas agen pemberangkatan negara di bawah PT Dinasti Insan Mandiri, di mana legalitas tersebut sudah diberikan rekomendasi dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Gianyar, Matur Semawatu. Di BMS saat ini memiliki 152 kru yang semestinya sudah bisa kita alokasikan ke Royal Caribbean Cruises yang merupakan juga license partner dari Speedy Global. Seperti yang kita juga ketahui, pandemik belum bisa terkendali sampai saat ini, sehingga new assignment kita harus follow up kembali, sehingga alumni kampus Balistar College ataupun secara umum
bisa kita tempatkan kembali dengan posisi di hospitality. Owner of the company juga telah menindaklanjuti keperluan perizinan terkait penempatan anak buah kapal yang disebut SIUPA. Kalau dihargakan itu sekitar 1 miliar. Sayang sekali saya tidak memiliki uang banyak tersebut, sehingga saya menjadi bagian dari perusahaan besar di Jakarta dan memberikan kepercayaan kepada saya sebagai branch direktur dari legalitas dan surat izin untuk penempatan anak kapal tersebut atau SIUPA. Sudah barang tentu Tuan Agung Aji, Kepala Dinas Kabupaten Gianyar, saya akan datang kembali untuk meminta suatu rekomendasi tentang keberadaan dan legalitas dari BMS tersebut. Informasi tambahan yang terakhir, 2 bulan terakhir ini alumni, mahasiswi dan mahasiswa Balista College sudah diberangkatkan ke Dubai dan kapal pesiar, tapi dengan kuantiti sangat sedikit. Tidak ada kata ratusan orang kami bisa berangkatkan, no. The reality-nya bulan ini ada baru 1 orang, 2 bulan yang lalu baru 8 orang. Jadi tepuk tangan. Kita sudah mampu untuk memberangkatkan di luar Allah, keluarga dari Tengkulak juga sudah mengetahuinya. 2021, saudara selalu berdoa, tetap semangat, memiliki motivasi. Mungkin kata-kata yang tepat zaman now, gaskan. Itu yang patut dengan sebagai direktur kampus, selalu gas patut gitu ya. Om Swastiastu. Seluruh prosesi yang saya hormati juga saya banggakan Bapak Ibu Wali Kota yang ada di luar aula negara menjadi jawaban untuk bisa kita. Aplaus buat Balista. Dampak yang luar biasa terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat kita, dari sisi persoalan kesehatan, persoalan sosial, persoalan ekonomi, termasuk kita entitas penyelenggara kepelatihan sangat merasakan hal itu. Dampak lainnya tentu di industri. Jadi Bapak Ibu yang dari industri sudah pasti memahami kondisi-kondisi tersebut, termasuk kami di lingkungan pemerintah pun merasakan. Tetapi kondisi ini mudah-mudahan dan kami harapkan tidak menjadikan membuat kita lemah dalam rangka membangun kekuatan. Karena tantangan ke depan kita memang masih jauh dan harus kita hadapi dengan penuh semangat tentunya. Tentu pandemi ini juga sesungguhnya menjadi momen di mana kita harus mensyukuri. Karena ini membuat kita harus istilahnya piawai, kita harus cerdas beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi. Ya, kalau saya ilustrasikan dari sisi konvensional, kalau dulu di masa normal, kehadiran output 109 orang ini sudah dapat kita bayangkan akselerasi. Sebagaimana konsep kepelatihan itu transformasi, knowledge, skill, dan harapan ke depan dengan bekal kompetensi ini bisa ditempatkan pada kebutuhan pasar kerja. Tapi saat ini kita tahu semua, informasi sangat kecil, pasar kerja sangat kecil secara kuantitatif, tapi tetap ada. Itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Kehadiran kita, output yang kita miliki secara kuantitatif, kendati pun telah dibekali pengetahuan yang cukup, skill yang cukup, dan base kompetensi sebagaimana program studi yang telah diikuti,
tentu masih menjadi hal yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, ketatipun lembaga ini semuanya legal standing di dalam konteks penempatan, tetapi pemerintah juga berharap rancangan-rancangan kepelatihan ke depan memang ada transformasi pengetahuan skill dan berharap pada penempatan. Tentu segala macam dari lembaga, membuat mitra lembaga ya, lembaga yang melakukan pelaksana penempatan sudah dirancang sedemikian rupa, tentu harapan nanti akan memberikan ruang aksesibilitas. Jadi sekali lagi kita tidak boleh ada pada posisi rasa nyaman saat ini, harus berani beradaptasi. Kita harus terbiasa beradaptasi menghadapi tantangan kita ke depan. Ya mungkin yang paling sederhana ada langkah-langkah konkret yang bisa kita harapkan terus bisa dikomunikasikan. Manakala informasi pasar kerja seperti halnya Pak Direktur sampaikan tadi, memang dari pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Bina Penempatan memberikan informasi kepada kami juga di jajarannya di daerah. Negara-negara yang sudah terbuka untuk bisa memberikan akses penempatan. Secara fluktuatif kita rasakan dari tahun ke tahun. Dari masa pandemi ini utamanya. Terlebih sekarang berkembang lagi varian baru yang kita juga ya tentu tidak boleh terlalu khawatir sekali. Tetapi bagaimana kita membangun kesiapsiagaan kita yang penting. Kita siap siaga beradaptasi dengan persoalan itu seperti standar-standar yang pemerintah telah berikan. Pastikan protokol-protokol itu bisa berjalan dengan baik. Pastikan self-defense kita juga bisa kita bangun dengan baik. Karena dengan modal itu tentu ya persoalan hambatan, gangguan, terutama dari kondisi pandemi ini akan bisa kita lewati sedemikian rupa. Melakukan pilihan-pilihan dalam rangka penempatan maupun perluasan kesempatan kerja menjadi hal yang urgent untuk kita pikirkan. Bagaimana kita juga bisa melakukan kiat-kiat untuk menginterpreneur anak-anak muda kita. Kalau saya mungkin menyitir salah satu data hasil sensus penduduk 2020, itu Kabupaten Gianyar dengan jumlah penduduk 515.000 lebih, 71,40% adalah usia produktif. Artinya usia yang dalam rentang waktu 15 tahun ke depan ini harus benar-benar diterima dengan sebaik mungkin. Salah satunya oleh lembaga pelatihan kerja yang menjadi mitra kerja kami. Digital bukan sebuah keniscayaan. Kita harus bisa beradaptasi dengan persoalan digitalisasi. Bukan tidak mungkin juga. Profesional hotelier ini juga ada bagian-bagian yang mengalami disruption ke depan. Yang harus kita pikirkan juga. Ya, paling sederhana kalau dulu masa-masa era 80-an, kalau industri pariwisata itu sangat tergantung dengan keberadaan travel agent misalnya. Ini sebagai ilustrasi. Saat ini, ya, Traveloka misalnya ambil peran dan berbagai laman-laman digital itu demikian kuat memberikan warna perjalanan. 2020 ketika pandemi memuncak, fluktuasinya naik menjadi 7,53%. Ya, di 2020 ini kita berjuang bersama. Apa pola perjuangannya? Kami mendorong teman-teman lembaga pelatihan kerja jangan pernah menyerah dengan keadaan ini. Kuatkan kualitas lembaga ini. Dari program studinya kita akreditasi, kita komunikasikan, instrukturnya kuatkan profesionalitasnya, sehingga nanti akan bisa mengemban mission kepelatihan ini sebagaimana yang menjadi mandat perundang-undangan, menghasilkan
profesional hotelier yang betul-betul kompeten. Syukur-syukur di 2021 Sakernas beberapa bulan yang lalu target di evaluasi yang relatif lebih baik, kita ada pada posisi 6,90. Ya, kita mensyukuri, artinya kita sudah mencoba berbagai upaya untuk bisa mengambil langkah-langkah menjawab persoalan-persoalan khususnya tingkat pengangguran yang berkembang secara fluktuatif. Penghargaan kepada 3 wisudawan terbaik. Untuk itu kami mengundang untuk naik ke atas panggung. Deva. Wisudawan terbaik ketiga diraih oleh Nilo Putu Darmayanti. Untuk itu kami mengundang sekaligus Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada wisudawan terbaik pertama. Dr. Nurja SI. Dan kami mengundang Direktur Balistar College Bapak Iketut Sudarma. Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Bapak Ketua Yayasan Kertayasa Singapura dan wisudawan terbaik dipersilakan untuk duduk kembali. Selama saya kuliah di Balistar College ini, saya sangat bangga. Karena apa? Yang pertama, gurunya sangat humble, friendly, dan cara mengajarnya pun cepat mengerti. Selain itu dari sekolahnya juga sangat berkualitas. Dengan harga yang sangat terjangkau, kita bisa mengupgrade diri kita. Seperti ke pekerjaan, bersikap. Kita di sana juga belajar tentang kedisiplinan, kewibawaan juga diajarkan, apalagi diajarkan oleh direktur kita yang bernama Pak Ted Sudarmo. Itu sangat hebat. Dan Balistar College ini di samping itu juga mempunyai agen tersendiri yang bernama BMS atau Bali Manpower Solution. Di sana BMS itu sudah memberangkatkan beberapa orang dan bahkan banyak orang dari belum khususnya BSC itu dari belum wisuda dia sudah berangkat. Buktinya teman saya sudah banyak yang di kelas sudah berangkat ke Dubai, ke kapal sudah banyak. Dan itu tetangga saya juga banyak sekali yang memilih BSC karena di sana itu kualitas harga itu kualitasnya lebih tinggi daripada harganya, sangat terjangkau. Saya juga bekerja sambil kuliah dan bisa membagi waktu. Kampus Balistar College adalah kampus yang memiliki agensi penempatan khususnya ke KSA, Dubai, ke Australia tahun ini, dan juga kita akan mengalokasikan alumni ataupun secara umum untuk penempatan mereka ke kapal pesiar dan river cruise. Good part dari kampus kita memiliki agensi sendiri yaitu Balistar Manpower, dan juga bulan ini kita sudah memiliki perizinan SIUPA, dan sekaligus saya sendiri adalah juga owner dari BMS tersebut, menjadi direktur dari BMS tersebut. Sudah barang tentu semoga COVID ini akan cepat berlalu, kita bisa mengalokasikan para kandidat ataupun alumni dari kampus Balistar College dan umum pada khususnya. Made Ayu Rizka Barila.
Suitra. Nilomade Kasumadevi. Nimade Ayu. Nimade Nini Febriani. Agus Archana. Anak Agung Gede Trisna Putra. I Gusti Ngurah Agus Yoga Pratama. Trisna. Ikade Yoga. Imade Rusma Winata. Ibutu Oka Pratama. Terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan dan buktikan kita bisa menjadi lulusan terbaik dari kampus manapun. Karena bukan seberapa mahal biaya pendidikan dan seberapa megah bangunan. Karena pada akhirnya itu semua hanya kunci pembuka peluang masa depan, tapi segala usaha dan tekad sepenuh hatilah yang akan membawa kesuksesan kepada kita. Hidup adalah antara petualang, penuh keberanian, atau tidak sama sekali. Kamu sepantasnya tetap berjalan dengan percaya diri menuju mimpimu, karena rahasia kesuksesan adalah melakukan hal yang biasa secara tidak biasa. Kami para wisudawan Balistar College Ubud dengan penuh kesadaran ketulusan hati serta tekad yang kuat berjanji satu bahwa kami akan senantiasa taat dan setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 negara dan pemerintah Republik Indonesia. Dua,
bahwa kami akan mengamalkan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi dan seni, demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. 3. Bahwa kami akan tetap menjaga martabat dan nama baik alma mater, serta senantiasa berbakti kepadanya. 4. Bahwa kami dalam rangka mengabdikan diri kepada rakyat, bersikap jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.